ketika ada jenjang atau hierarki dari LMKN ke LMK, lalu ke musisi, maka pembagian royaltinya pun berjenjang. Jadi dikumpulkan dulu di LMKN, lalu dipotong biaya operasional, diserahkan ke LMK, LMK potong biaya operasional, baru ke artis. Halo sahabat Kata Data, kembali lagi di podcast Gen S, Generasi Solusi, bersama saya Ade Wahyudi dan saya Yoris Bastian. Dan kali ini Mas Yoris, kita akan membahas mengenai, ini ada yang rame banget ya di luar itu soal royalti musik nih. Nah, ini akhir-akhir ini isu royalti musik jadi perbincangan yang hangat di Indonesia. Dari musisi senior sampai pendatang baru, banyak yang menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas lembaga manajemen kolektif. Bahkan kasus terbaru seperti sengketa royalti dengan kafe, restoran, hingga brand besar, ini makin memperlihatkan rumitnya sistemnya. Polemik ini juga mempengaruhi para pemilik usaha seperti restoran dan kafe yang tiba-tiba takut nih muter musik-musik Indonesia ataupun musik barat gitu di kafenya. Bahkan sempat ada berapa hari itu isinya lagu-lagu perjuangan, mungkin karena dekat 17 Agustus ya momennya. Jadi lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah semua. Nah, urusan royalti ini bukan hal kecil. Pada 2024, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKM menghimpun nilai royalti musik mencapai 77,1 miliar. Berdasarkan pos distribusinya, terbesar untuk pencipta lagu 34 miliar, kemudian untuk produser, dan sisanya untuk performer sebesar 9,57 miliar. Namun hari ini LMKM diduga tidak transparan, banyak yang menuding tidak transparan dalam mengelola dan menyalurkan uang royalti tersebut. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama dengan Bung Ari Juliano Gema, pakar hukum kekayaan intelektual sekaligus praktisi yang lama mengurusi isu royalti musik dan juga mantan Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi di Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Selamat datang di podcast Gen S, Mas Ari. Terima kasih. Nah, ini Mas Yoris, soal royalti yang rame banget nih. Rame dan udah lama, kita bingung ya Mas Ade ya. Kita wawancara siapa nih ya? Cari. Enggak, biasanya di Gen S itu kita membahas orang-orang yang sudah menyajikan solusi. Nah, tapi ini kita agak beda nih Mas Ari. Kita berbicara tentang ini ada masalah, rame, dibicarain. Ini kita mikir, ini apa benar sih nggak ada solusinya? Iya. Nah, bagaimana sih di negara lain diterapkan? Masa Indonesia ini jadi satu-satunya yang susah gitu, untuk mencari solusinya? Gitu ya Mas. Betul. Nah, Yoris ya. Nah, gimana nih sebenarnya? Apa yang terjadi? Kasih gambaran singkat dulu nih Mas. Oke. Jadi gambaran singkatnya begini, bahwa sebenarnya dalam undang-undang cipta kita kan haknya musisi itu ada dua nih. Hak ekonomi, hak moral gitu ya. Nah, hak moral itu jelas itu adalah hak dia supaya diakui lah sebagai orang penciptanya. Sedangkan kalau hak ekonomi itu ada tiga sebenarnya. Hak mengumumkan, hak menggandakan, dan hak sinkronisasi gitu. Nah, kalau kita topik saat ini kita bicara tentang LMKN, maka kita bicara soal hak mengumumkan saja. Tidak masuk ke hak menggandakan dan hak sinkronisasi ini gitu ya. Hak mengumumkan itu artinya adalah bahwa sebenarnya itu hanya sekedar memperdengarkan ke publik. Baik dalam bentuk rekaman maupun kita menyanyikan ulang gitu. Nah, itu disebut mengumumkan. Nah, itulah wilayah dari LMKN sebenarnya untuk diurus gitu ya. Dulu tahun 90-an ada namanya KCI, Yayasan Karya Cipta Indonesia, yang sudah melakukan sebenarnya pemungutan itu gitu. Nah, namun dalam perjalanannya muncul LMK lainnya seperti WAMI, lalu kemudian yang lain-lain seperti dangdut juga ada namanya Rumah Artis Indonesia gitu. Sehingga banyak sekali LMK yang ada yang masing-masing melakukan pemungutan sendiri-sendiri sehingga membingungkan penggunanya. Ini saya harus bayar ke siapa ketika semuanya mungut? Makanya kemudian pemerintah melakukan intervensi. Daripada ribut begini, udah saya tetapkan aja satu koordinator. Namanya LMKN.
Itu tahun berapa itu, Mas? Tahun 2014 dengan munculnya, dengan terbitnya Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Maka ditetapkanlah tahun 2015, dibentuklah tahun 2015 itu namanya LMKN sebagai koordinator sebenarnya nantinya gitu ya. Nah, di sanalah kemudian ketika LMKN ini harusnya memungut gitu ya, tapi ternyata LMKN ini tampaknya memang belum siap sistemnya untuk melakukan pemungutan yang bisa transparan dan akuntabel. Kenapa? Karena memang semuanya masih manual saat ini, gitu. Artinya masih berdasarkan invoice, lalu pemungutannya juga berdasarkan kita bilangnya gelondongan, gitu ya. Artinya kalau kafe itu dihitungnya misalnya per kursi, lalu bioskop misalnya per layar, lalu kalau hotel per kamar. Jadi di situ tidak muncul sebenarnya yang ingin diketahui musisi berapa banyak musik dia diputar di tempat tersebut sehingga dia bisa mengecek hasil yang diterima oleh dia dari mulai LMKN ke LMK lalu ke musisi. Nah, ini yang kemudian satu hal yang menjadi masalah. Yang kedua adalah ketika ada jenjang atau hierarki dari LMKN ke LMK lalu ke musisi, maka pembagian royaltinya pun berjenjang. Jadi dikumpulkan dulu di LMKN, lalu dipotong biaya operasional, diserahkan ke LMK, LMK potong biaya operasional, turun baru ke artis. Nah, disinilah menimbulkan masalah. Karena sudah tidak jelas bagaimana perhitungannya, sudah dilakukan pemotongan-pemotongan berlayer. Nah, disanalah kemudian yang membuat artis-artis tersebut menjerit dalam hal ini. Berkenaan dengan bagaimana sebenarnya pembagiannya tersebut. Karena mereka merasa sistem yang masih manual ini, yang belum mereka bisa lihat secara transparan dan akuntabel tersebut, itu bisa memberikan manfaat ekonomi untuk mereka. Seperti itu. Jadi sebenarnya, ini malah jadi ke undang-undang kan, udah dibahas dulu. Jadi sebenarnya sistem sebenarnya. Ya, tapi artinya secara undang-undang, yang diatur itu hanya menunjuk LMKN ya. Kalau bahwa nanti LMKN, terus ada potong biaya operasional, terus ada LMK, potong biaya operasional, sebenarnya itu belum diatur undang-undang. Udah diatur dalam undang-undang, dan ada regulasinya juga melalui peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Hukum dan HAM waktu itu. Jadi sebenarnya kalau soal peraturan sudah lengkap. Nah, kira-kira nih, kalau tadi dibilang Mas Ade tadi 77 miliar 2024. Berapa yang dipotong LMKN sama berapa yang dipotong sama LMK? Baru akhirnya jatuhnya tuh tadi 34 miliar ke komposer ya. Musisi, pencipta lagunya gitu ya. Ya kan, ke pencipta lagu tadi 34 miliar. Jadi ini ada peraturan Menteri Hukum tahun 2025 ya. Yang menegaskan bahwa LMKN itu hanya boleh memotong maksimal 8%. Tapi sebelum peraturan Menteri Hukum tahun 2025 ini, LMKN berhak memotong biaya operasional maksimal 20%. Jadi itu yang sempat menimbulkan masalah gitu, artinya pada saat itu gitu ya. Jadi kemudian baru keluar aturan ini sekarang bahwa dia LMKN itu hanya boleh maksimal 8% dari royalti yang terkumpul semua. Sedangkan untuk LMK itu berhak memotong sampai 20% maksimal. Dia tetap masih boleh 20%? Iya, LMK berhak. Karena memang LMK sebenarnya yang bekerja keras. Karena seperti tadi saya sampaikan, mungkin LMKN sampai saat ini memang sumber dayanya terbatas sekali. Sehingga ketika mereka ingin melakukan pemungutan, mereka memberikan kuasa kepada LMK yang diberikan kuasa tersebut untuk melakukan penarikan. Walaupun hasil penarikan ini dimasukkan tetap ke satu rekening nasional, LMKN nasional gitu. Ada berapa LMK sekarang di Indonesia? Sekitar 15 ya. Jadi Anda mengatakan bahwa ini dilakukan semuanya secara manual sekali ya. Nah, apa iya memang sebegitu primitifnya cara untuk menghitung royalti musik ini? Apa tidak ada cara yang teknologi gitu ya? Sekarang yang AI ini kok caranya masih sangat barbar sekali gitu menghitungnya. Bagaimana Anda melihat? Ya, jadi memang pada saat LMKN itu dibentuk, waktu itu saya masih bertugas di Bekraf gitu ya.
kami membantu LMKN untuk mensosialisasikan itu ke berbagai daerah, termasuk juga membantu mempersiapkan regulasi LMKN. Pada saat itu kami melihat sebenarnya masalah utamanya adalah memang di sistem. Karena pada saat itu kami melihat sebenarnya dari segi regulasi sudah lengkap. Tapi karena sistemnya ini belum tadi tidak bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas yang baik kepada musisi, maka waktu itu kami mengusulkan dan mencoba membuat satu konsep sistem yang namanya portamento dulu di Backcraft gitu ya. Waktu itu kami sudah melakukan kajian-kajian. Yang simpelnya adalah sistem portamento itu adalah seperti halnya Spotify sebenarnya. Sistem platform Spotify, di mana nantinya para pengguna musik ini yang lingkungan usaha gitu ya, tinggal berlangganan, membayar biaya berlangganan yang nantinya dikumpulkan dan bisa dibagikan sesuai dengan berapa kali diputar dari musik tersebut untuk para musisi tersebut. Sehingga nanti kita harapkan memang itu lebih transparan. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang mencurigakan dari hasil pengumpulan tersebut. Namun kemudian dalam prakteknya, ketika Backcraft sudah dibubarkan gitu ya, nah itu proyek itu dilanjutkan sebenarnya oleh DJKI harusnya. Dengan namanya, sudah keluar, ada peraturan pemerintahnya gitu tentang royalti, itu namanya sistem informasi lagu dan musik, SILEM. Nah, seharusnya itu diamanatkan dalam PP itu untuk dibuat. Tapi memang sampai sekarang saya nggak tahu kenapa belum dibuat. Seperti itu. Dan apakah di negara lain juga menggunakan sistem platform seperti itu untuk mengutip royalti ini? Ya, ada beberapa negara sudah melakukan hal tersebut gitu ya. Kayak di Uni Eropa itu sudah sangat canggih sekali gitu ya. Penggunaan sistem-sistem seperti itu gitu ya, yang pada intinya bisa memberikan informasi yang terbuka kepada si musisinya gitu, sehingga hasil penghitungannya tepat. Di Amerika juga, karena di Amerika memang cuma ada tiga LMK di sana, yang walaupun masing-masing menarik sendiri-sendiri gitu ya, tapi dia jelas gitu, aturannya jelas, sistemnya jelas gitu, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa direpotkan dengan penagihan tersebut. Di Australia juga ya, pakai ada One Music ya. Nah, betul. Jadi sebenarnya sih di luar sih udah biasa sih. Sayang yang kemarin ini nih, portamento nih belum kejadian. Apa yang menyebabkan itu susah diterapkan di Indonesia? Apakah alatnya mahal sekali sehingga atau rumit atau gimana? Persoalan alat itu satu sisi, soal biaya memang di satu sisi. Karena kalau soal biaya kita melihatnya sebenarnya biayanya pun sebenarnya bisa diambil dari pengumpulan royalti tersebut. Yang mana memang ada kan biaya operasional yang bisa diambil dari situ gitu. Jadi sebenarnya bisa ditanggulangi. Cuma mungkin memang ketika sistem ini diterapkan dan transparansi terbuka atau bisa diterapkan, maka mungkin saja ada orang-orang atau pihak-pihak yang akan dirugikan. Kenapa? Karena semuanya jelas. Ada musisi yang diputar banyak tentu mendapat yang paling banyak. Tapi kalau musisi yang tidak diputar tentu tidak mendapatkan. Nah, kalau sistem yang sekarang diputar tidak diputar nggak jelas. Dia akan mendapatkan. Nah, seperti itu. Jadi soal transparansi ini juga mempengaruhi orang-orang yang mungkin lebih nyaman kalau tidak transparan. Satu. Yang kedua, ketika ini masuk ke pengadaan, maka memang ini adalah satu fase yang sulit menurut saya. Karena kalau untuk pengadaan, apalagi sistem yang besar seperti ini, selain masalah teknis, juga masalah birokrasi untuk pengadaan sistem seperti ini gitu. Nah, inilah kemarin, jadi mungkin, jadi kalau yang kemarin ini yang saya dengar ketika waktu pengadaan yang pertama kali itu bermasalah pengadaannya gitu. SILEM tersebut gitu ya. Jadi mungkin untuk pengadaan selanjutnya ini orang-orang mungkin sangat berhati-hati, sehingga oleh karena itulah kemudian pada akhirnya belum kejadian sampai sekarang. Tapi saya dengar sudah ada upaya ke sana. Bahkan WIPO, World Intellectual Property Organization gitu ya, organisasi IP dunia itu menawarkan ada namanya WIPO Connect untuk digunakan gitu. Cuma memang biasanya kalau menggunakan sistem orang lain, untuk adaptasi handshake dengan sistem-sistem yang ada itu memang memerlukan waktu gitu. Jadi umumnya orang lebih ingin membangun sistem sendiri. Selain masalah kerahasiaan dan lain-lain, juga lebih mudah disesuaikan dibandingkan ketika menggunakan sistem orang lain yang dari awal udah nggak tahu gitu. Jadi
memang pertimbangannya soal biaya, birokrasi dan teknis itu kadang-kadang memang membuat tidak mudahnya dilakukan sistem tersebut. Gitu. Tadi agak lucu banget ya. Transparan itu malah menakutkan ya. Ya, itu kan sama kayak dulu paspor, ya kan? Kita bayar fiskal 1 juta masih cash, itu lama banget itu kayaknya baru bisa pindah ke digital ya kan. Nah itu maksud. Tapi kalau saya ini barusan malah jadi berpikir out of the box nih. Nggak kepikiran sebelumnya nih hanya gara-gara tadi ngomong. Saya jadi ingat kan kita ribet nih bikin sistem. Terus kalau mau pakai yang WiPo Connect mungkin kita belum terlalu biasa. Kenapa nggak kita pakai Spotify? Karena kan sering gini ya, saya datang nih ke salon ya. Loh hati-hati lo, gue bilang lagi ribet nih royalti. Mas, saya udah pakai Spotify Premium. Bos, Spotify Premium supaya lu denger nggak ada iklan. Itu bukan Spotify bisnis. Tapi barusan Mas Ari ngomong, saya jadi mikir, kenapa pemerintah nggak ngobrol aja ya sama Spotify, dibikin satu Spotify bisnis. Ini beda nih, bisnis artinya kan boleh buat massal. Kalau yang Spotify Premium kan pribadi. Hanya lo nggak mau kena iklan. Nah, itu kan maksudnya sudah familiar. Hampir semua kafe, salon sudah pakai si Spotify itu. Dengan lantangnya ngomongnya, saya udah bayar. Bukan, bos. Tinggal sistemnya ditweak dikit gitu ya? Iya, jadi sekarang ada pilihan Spotify bisnis. Sehingga itu kan langsung dikolek, langsung dikasih ke LMKN, langsung ke nasional, tidak perlu LMK. Mungkin itu. Jadi motongnya cuma 8%. Possible nggak? Possible sekali. Itu possible sekali. Secara teknis. Iya. Secara teknis. Possible sekali secara teknis. Cuma masalah birokrasi seperti saya sampaikan. Tapi saya agak bingung juga ya. Kan tadi Mas Ari mengatakan bahwa sistemnya kan relatif nggak ada sistemnya. Yang untuk mendata itu kan ngira-ngira semua kan. Nah, tapi ketika dibikinkan sistem, contoh lah, kita tidak perlu bikin baru, tapi ngambil sistem yang ada dari luar. Kenapa kok tadi Mas Ari mengatakan ini handshake-nya susah dengan sistem yang ada sekarang gitu? Bukan, maksudnya gini, pasti akan ada penyesuaian gitu. Dan ini lagi jadi pertimbangan. Saya mendengar memang WiPo udah menawarkan dan sudah dipertimbangkan, gitu ya. Dipertimbangkan untuk digunakan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi dipertimbangkan oleh para pihak gitu. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Mungkin mereka juga akan menggunakan itu gitu. Tapi yang perlu saya ini juga jelaskan lagi bahwa masing-masing LMK ini punya sistem sendiri loh. Mereka sudah punya sistemnya? Iya. Sudah punya sistem sendiri. WAMI misalnya sudah punya sistem sendiri yang mana mereka menurut saya itu sangat rapih sekali sebenarnya untuk dalam kapasitas mereka ya sebagai organisasi yang mau mengorganisir musisi-musisinya gitu. Bahkan mereka melakukan sampling. Nah, sampling. Jadi mereka juga aktif tuh melakukan sampling ke kafe-kafe dan radio gitu. Tapi sekali lagi itu kan sampling gitu. Itu sampling yang kadang bagi musisi juga kadang-kadang itu nggak cukup gitu untuk menjelaskan berapa sih saya sebenarnya dapatnya gitu. Iya. Kayak Ari Lasso kemarin, saya setuju sih maksudnya 40 juta is one thing. Penjelasan 40 jutanya ini yang mereka pengen tahu. Dari mana angka 40 juta keluar ya? Iya itu kan, jadi bukan masalah, wah karena udah dapat 40 juta makasih ya. Enggak, detailnya ini. Nah itu sih yang memang masih harus diraih ya. Tadi kan Mas Ari mengatakan ya bahwa ya kalau ada sistem yang bagus gitu ya, sehingga transparan, musiknya diputar berapa kali, diputar di mana aja, itu tahu dan kemudian itu terwujud dalam angka. Itu kalau itu digital musik ya. Dan tapi bagaimana kalau dengan yang pertunjukan, konser dan lain-lain dan tampil di kafe, itu seperti apa mendatanya? Kalau itu berarti beda platform nanti, beda platform. Artinya dari situ kan kalau berdasarkan peraturan Menteri Hukum yang baru ini sudah jelas bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar itu adalah penyelenggara. Sehingga nantinya memang penyelenggara yang harus melaporkan. Itu lebih straightforward sih. Lebih straightforward. Hanya mungkin mau nanya Mas Ari nih untuk di podcast Generasi Solusi ini. Sekarang kalau saya nggak salah itu kan peraturannya masih pukul rata. Sementara misalnya kalau teman-teman di luar negeri gitu kayak misalnya Mas Naratama bilang kalau kafe yang hanya muter musik itu sebagai background, itu bahkan di Amerika itu dibayar per bulannya itu hanya seperti selling price 3 cangkir kopi. Walaupun tetap dari 3 cangkir kopi itu mau dibagiin kemana kan kecatat ya, tapi maksudnya jadinya buat kafenya juga terjangkau. Tapi kalau klub yang emang jualannya itu DJ gitu ya, yang emang utamanya musik itu bisa ribuan dolar. Nah,
Kalau dari kita tuh gimana kira-kira? Memungkinkan nggak dibikin apa ya? Sehingga ada beberapa klasifikasi. UMKM. Jadi maksudnya gitu kan, kafe, resto besar gitu ya. salon. Jadi tentunya nggak usah banyak-banyak banget gitu ya. Tapi maksudnya kalau mereka memang hanya backsound ya dia bayarnya ya tadilah maksudnya terjangkau. Tapi kalau memang dia ya misalnya kayak saya lah dulu Hard Rock Cafe, saya willing bayar mahal karena memang musik itu sajian utama saya, terutama jam 11 ke atas, ya kan. Nah itu katanya Mas Naratama di Amerika kayak gitu. Kalau di Indonesia apakah mungkin kita gitu kan? Mungkin saja sebenarnya, mungkin saja. Cuman tadi sekali lagi bahwa karena masih manual, masih bingung untuk mengaturnya gitu. Oleh karena itu akhirnya diambil jalan mudah bahwa tadi begitu kita ke kafe karena nggak bisa didetek, ya udah per kursi aja per tahun. Oh Kayak itu gara-gara itu ya. Jadi nggak punya sistem sama sekali. Makanya kemudian memang itu benar kalau di luar negeri itu ada pembagian gitu. Apakah musik ini sebagai servis utamanya dia? Apakah musik ini sebagai background saja? Nah itu beda pasti. Iya. Dan nah, rasanya kan kalau kita dengar ya, walaupun itu kan wawancara Denny MR dengan apa namanya Mas Naratama gitu. Jadi terasanya jadi mungkin untuk pihak kafenya juga mau bayar tuh ya terjangkau gitu. Betul, tapi karena semuanya mau bayar kan sebenarnya yang dikolek jadi besar gitu loh. Betul. Ya, volumenya ya, jadi volumenya. Yes, benar. Itu benar banget. Benar. Nah, tadi Mas Ari mengatakan bahwa ini kan ada berapa? 12-15 LMK di Indonesia? Iya, 15-an. Dan masing-masing punya sistem yang berbeda-beda. Yes. Dalam menentukan ini mau ngambil royaltinya berapa dan ngitungnya seperti apa. Yes. Nah itu gimana Mas? Perbedaannya gimana? Contoh perbedaannya seperti apa nih? Betul. Masing-masing LMK. Ya, jadi ada LMK yang memang sudah punya sistem yang baik. Dan saya bisa menyebut WAMI lah gitu ya. Bahwa sistemnya itu sampling tadi ya. Pakai sampling segala sehingga memang rapih lah segala macam. Tapi juga ada satu LMK gitu ya yang sistemnya adalah begitu diterima gelondongan karena dia tidak punya sistem gitu ya. Ya udah berdasarkan nanti siapa sebenarnya yang populer aja gitu. Yang populer siapa? Oh ini gitu. Oh ini populer. Oke, berarti ini terbesar. Lalu gimana nih yang nggak populer setelah ini? Itu berdasarkan dari ya udah karena simpati dari orang yang populer ini maka dibagi ke dia. Ada yang seperti itu. Karena memang sistemnya masing-masing berbeda-beda. Ada yang pakai sistem yang manajemen yang baik, ada yang pakai sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang menarik. Ada, gitu. Tetap ada, gitu. Jadi memang 15 LMK ini masing-masing menerapkan sistemnya sendiri. Nah, itulah yang membuat sebenarnya tadi bisa timbul kecemburuan pada akhirnya. Ketika si orang ini malah, loh, kok dia bisa dapat segitu ya? Nah, dia bisa dapat segitu. Dan satu artis tergabung hanya di satu LMK saja ya? Yes. Tidak mungkin cross gitu ya? Terus kalau yang balik yang soal IO nih, kan kemarin sempet tuh, heboh. 2% dari biaya kawinan. Wah, iya itu. Oke. Tapi kan udah dibantah kan, kawinan katanya enggak. Nah ini gimana? Misalnya IO konser, secara peraturan IO konser sama IO kawinan. Sebenarnya itu secara undang-undang yang sudah ada, itu atau enggak misalnya dari yang Mas Ari tahu di luar negeri, sebenarnya berapa sih yang harus dibayar? Oke. Terus terang saya nggak tahu kalau di luar negeri ya, saya nggak tahu. Tapi kalau di dalam negeri, memang peraturannya bilangnya adalah bahwa kalau misalnya acara-acara sosial atau pernikahan lah gitu ya, yang dilakukan di gedung, yang termasuk dalam wilayah publik tadi, itu memang harus bayar royalti. Berapa? Tadi 2% dari biaya produksi, kalau tidak ada tiket yang dijual. Biaya produksi itu biaya apa ya? Nah, ini memang perdebatannya di situ. Karena kalau organ tunggal, terus biaya kawinannya mahal, jackpot banget ini. Bener. Ini yang jadi perdebatan akhirnya gitu. Apakah biaya produksi mencakup biaya makanan, catering, gitu kan? Mahal dong. Atau hanya sekedar ya tadi nyewa alat, nyewa spotlight mungkin ya gitu ya, atau nyewa panggungnya gitu. Nah, ini masih jadi perdebatan. Tapi kalau saya berbicara dengan Prof. Ahmad Ramli yang penyusun Undang-Undang Cipta kemarin, beliau sih tegas gitu bahwa kalau biaya produksinya harus sesuai dong dengan yang langsung masuk ke penyelenggaraan musiknya gitu. Yang terkait sama musiknya. Nggak ada urusan sama makan sama kemudian apa segala macam cendera mata, nggak ada urusannya kayak gitu. Termasuk kalau ini ya, kayak misalnya kayak konser, jadi tuh 2% dari biaya produksi konsernya. Yes. Perizinan segala macam itu kan di luar ya, bukan direct ke musik ya. Iya. Kalau tidak penjual tiket.
Nah, kalau jual tiket? Kalau jual tiket 2% dari hasil penjualan tiket total. Iya. Ini ada yang menarik ya, waktu itu sempat ketika perdebatannya ramai sekali, ini beberapa artis kan kemudian mengatakan, udah deh daripada pusing-pusing nggak usah ditarik lah, gratisin aja lagunya gitu ya. Gimana tuh, bro? Tapi Wami dan mengatakan, enggak, kami tetap narik gitu. Nah itu gimana itu perdebatan seperti itu? Oke, jadi kalau si musisi yang ngomong itu masih anggota LMK, maka dia tetap terikat dengan penarikan yang dilakukan oleh LMK. Kecuali dia menarik. Kecuali kalau dia sudah tidak jadi Anggota. tidak jadi anggota LMK tersebut dan menyatakan hal seperti itu. Nah, ini bisa kita perdebatkan nih di sini gitu bahwa nggak boleh dong lo narik lagi, Dia kan udah gue keluar bukan anggota soalnya. lo, gue udah keluar. Nah, kayak gitu. Jadi dia harus keluar, selama dia Yes. masih anggota, itu nggak bisa ya? Karena sudah memberikan kuasa kepada Tapi di LMK. luar negeri kayak nggak ada ya yang kayak gitu. Bahwa dia keluar terus dia bilang, oh di Creative Commons kali ya? Oh Kalau iya. di luar negeri. Kalau Creative Commons kan ini lisensi terbuka sebenarnya. Jadi ada musik-musik yang diberikan lisensi terbuka supaya orang boleh pakai secara bebas. Tanpa bayaran atau izin-izin segala macam. Itu ada tuh gitu. Tapi artinya dia harus keluar dulu dari LMK. Jadi LMKN atau LMK sudah tidak bisa menagih dan dia menaruh lagunya dia tuh di Creative Commons. Iya. Kali kalau mau itu. Tapi selama dia masih terdaftar, Iya. ini tetap ngutip. Iya, betul. Saya kepingin memperdalam lagi peran yang tadi Anda sampaikan ya, peran Iya. LMKM-nya. gitu LMKN. ya. LMKN ya. Iya. Tadi kalau Mas Adi menyampaikan di Amerika itu nggak ada LMKM sebenarnya. LMKN, yang ada LMK aja. Yes. 3 LMK gitu ya. 3. Nah, ini kan kemudian karena ya tadi Mas Adi cerita sejarahnya ketika itu ada banyak LMK, terus kemudian mereka narik sendiri, kemudian dijadikan satu, dikoordinasikan dalam satu holding gitu lah. Yes. LMKN gitu ya. Iya. Nah, ini apakah sistemnya yang sudah diterapkan di Indonesia seperti ini adalah sistem yang tepat? Ataukah memang harusnya nggak perlu seperti ini, dengan diperbarui aja sistemnya dengan lebih baik gitu, nggak perlu ada LMKM gitu lah. LMK-nya dibatasin aja gitu. Nah itu gimana? Karena ada juga suara kan dari yang kemarin di artis mengatakan nih LMK-nya udah kebanyakan nih, batasin aja gitu. Gimana menurut Mas Ari? Iya. Soal LMKN memang selalu jadi perdebatan gitu ya. Apakah memang kita perlu membentuk lembaga baru untuk melakukan hal itu? Karena kecenderungannya kalau di Indonesia setiap lembaga baru menimbulkan birokrasi baru. Nah tadi aja Anda mengatakan potongannya kan udah jadi bertahap tuh. Potongan Betul. biaya operasional. Itu betul. Nah makanya ada usulan-usulan sebenarnya bahwa seharusnya LMKN tidak perlu ada, tapi cukup konsorsium LMK. Oh iya, benar. Jadi Satu badan aja sebenarnya ya? bukan satu badan. LMK ini membentuk konsorsium bersama. Oke, ya. Membentuk konsorsium bersama dengan statuta atau perjanjian bersama untuk mengelola bagaimana nanti memungut dan lain-lain. Nah, Ya, itu sehingga pertama. kan cuma yang 20% Ini cuma tadi. 20% ini. Iya. Nggak perlu yang ini lagi. Berlapis-lapis. Betul. Lalu kemudian kalau tadi sistemnya, jadi kalau nggak ada LMKN gimana? Sepanjang ada sistem yang tadi yang kita bicarakan ini, yang model Spotify kayak gitu. Ini sebenarnya ya udah, bahkan kalau sistemnya bagus nggak perlu ada LMK. Iya. Apakah itu ada di negara lain? Tanpa LMK? Oh enggak, belum, sampai saat ini belum masih ada LMK. Karena memang LMK di luar negeri kadang-kadang bukan hanya mengelola hak mengumumkan, tapi juga hak menggandakan dan hak ini juga. Iya. Gitu. Jadi pekerjaannya lebih besar gitu. Jadi mereka butuh itu. Kalau di kita kan terpisah lagi tadi ya, yang kalau synchronize tuh lain lagi. Lain lagi, beda nih. Untuk synchronize dan hak menggandakan beda. LMK ini hanya hak mengumumkan ini. Oke. Nah, soal lain ini juga yang sempat rame ya terkait soal royalti ini juga. Ketika ada artis-artis yang menyanyikan lagu artis lainnya. Oke. Yang kemudian ini muncul gugatan di pengadilan yang cukup besar lah. Ya kita ceritakan Vidi Aldiano lah, atau Agnes Mo lah yang mendapat gugatan, atau Once yang ketika itu. Kalau Anas sudah aman. Agnes udah aman ya. Nah itu bagaimana sebenarnya mekanisme yang harus dilakukan nih antar artis sendiri nih? Iya. Ya, jadi sebenarnya ini kita harus ngeliat case by case sih sebenarnya. Kayak kalau Agnes Monica itu kan masalahnya sebenarnya siapa yang bayar kan sebenarnya. Apakah yang bayar artisnya atau penyelenggaranya? Nah masing-masing mengklaim nih lempar-lemparan. Wah artis dong, oh penyelenggara dong, segala macam. Sampai akhirnya diputuskan di kasasi penyelenggara lah yang bayar sebenarnya. Artis tidak ini. Terus kemudian diperkuat dengan peraturan Menteri Hukum yang baru nih bahwa penyelenggara yang bayar. Udah berarti nggak ada lagi
debat kusir lagi. Iya. Bahwa udah jelas penyelenggara yang bayar. Nah, kalau kita misalnya kasus Vidi Aldiano ini kasusnya lebih kompleks karena bukan hanya soal yang masalah Agnes tadi yang bayar-bayaran tadi, tapi juga bagaimana penggunaan lagunya nih. Penggunaan lagunya, deal penggunaan lagunya waktu di awal itu bagaimana sih antara Vidi dengan penciptanya. Nah, ini yang masih abu-abu gitu, sehingga ketika deal ini di awal itu untuk direkam, untuk ditayangkan dan lain-lain tersebut itu masih belum jelas, maka masuk ke pengadilan gitu. Jadi kalau Agnes jelas, straight to the point, kalau Vidi Aldiano ini agak kompleks. Ya, terus belum tahu kan waktu itu kontraknya sama PT apa, sekarang di Spotify kemarin PT yang lain lagi misalnya. Jadi emang banyak ininya sih. Tapi sebenarnya kalau itu udah cukup clear sekarang bahwa 2% dari biaya produksi musiknya atau 2% dari harga tiket kalau jual tiket. Itu sebenarnya untuk pertunjukan musik ya. Kalau misalnya yang kayak kasus yang aneh itu sebenarnya udah no debat ya. No debat. Dan sekarang udah dipertegas lagi bahwa kalau konser maka penyelenggaranya harus menyelesaikan soal royaltinya ya sebelum mendapat izin dari kepolisian itu ya. Kebijakannya seperti itu ya. Udah. Kebijakannya seperti itu. Tapi kita nggak tahu nih praktek di lapangan ya. Tapi kebijakannya seperti itu. Mau dibuat kebijakan seperti itu. Ya karena kalau itu menurut saya sih lebih fair ya. Jadi maksudnya tadi kan, apalagi kalau skala nih, ada yang dapat izin keramaian, ada yang dapat apa, termasuk laporan bahwa sudah menunaikan tugas royaltinya, ya kan itu sebenarnya cakep sih kalau bisa dijalankan. Jadi sekarang kan memang ada juga tuh yang memang katanya si IO-nya ini lupa bayar, padahal kalau artis kan nulis saya mau make sure kalian bayar si royalti itu, tapi kan cuma tulisan di situ riders ya. Nah di sininya, nah itu kalau digabungkan, saya baru dengar nih bahwa itu sudah termasuk ya dalam salah satu izin kita mau bikin konser, mau bikin event gitu, itu udah masuk ya? Udah masuk harusnya. Sejak? Sesuai persyaratan. Sejak yang kemarin di DPR itu dia angkat. Waktu DPR yang dipanggil-panggil semua itu, itu sudah kebijakan itu dilontarkan. Nah, kita kembali yang ke tadi Anda udah menyebutkan soal DPR ya, kan ini setelah rame dan cukup jadi perdebatan panjang, DPR kan kemudian mengatakan udah kita dalam 2 bulan ke depan kita akan selesaikan undang-undang hak cipta, ini akan kita urusin semuanya, kita beresin gitu ya. Udah jangan khawatir deh, nyanyi aja lah, gitu. kafe nyanyi aja. Nah, apakah itu menurut Anda itu sinyal yang bagus ke depannya akan ada solusi-solusi yang lebih baik dalam soal ini, atau seperti apa Anda melihatnya? Jadi apa terjadi di DPR kemarin? Jadi kalau saya lihat pandangan dari teman anggota DPR itu memang pandangannya selalu yang bermasalah regulasinya gitu ya. Padahal kalau kita tadi bahas panjang lebar, yang bermasalah sebenarnya sistemnya gitu. Jadi kalau saya lihat pertama, ketika mereka bicara undang-undang cipta akan menyelesaikan masalah musisi. Pertanyaan saya selalu, undang-undang cipta ini milik siapa sih sebenarnya? Apakah milik musisi saja? Atau milik juga industri film, industri penerbitan, dan lain-lain? Nah, kalau sampai dia cuma mengatur masalah musik saja, bagaimana dengan yang lain-lain gitu? Jadi 2 bulan itu menurut saya benar-benar terlalu dipaksakan untuk hanya menyelesaikan masalah musik. Padahal masalah hak cipta lebih luas lagi. Nah, itu satu. Dan yang kedua, saya juga sampaikan bahwa kalau soal masalah royalti musik saja, regulasi kita lengkap sekali. Dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah tentang royalti musik, peraturan Menteri Hukum, sampai SK Menteri berkenaan dengan tarif royalti sudah ada. Jadi, kalau mau dijalankan sudah ada. Nah, yang jadi masalah, sistemnya itu. Oke, ini saya ingin pertegas lagi. Regulasi sudah lengkap sebenarnya. Nggak perlu lagi diberikan regulasi, nggak perlu lagi dibahas di DPR regulasinya. Sistemnya dan transparansi dalam LMKM-nya. Nah, karena itu kan banyak digugat juga kan. Betul. Ini ada keinginan untuk diaudit dan segala macam. Itu perlu ya ke depannya, menurut Anda? Jadi ini ada satu masalah yang mungkin dilupakan ya sama teman-teman pelaku juga gitu ya, bahwa masalah audit itu memang kewajiban. Audit tahunan tuh kewajiban bagi jadi audit keuangan dan audit kinerja istilahnya bagi LMKN maupun LMK. Itu kewajiban. Dan kalau di audit itu nggak akan ada masalah. Karena ada pemasukan, ada pengeluaran. Itu tidak akan ada masalah. Nah, masalahnya tadi adalah bahwa kok saya bisa dapat segini gitu. Itu. Dari mana ini dapatnya segini gitu. Dan audit itu bisa menjelaskan harusnya ya bahwa ini loh yang didapatkan sekian, yang dikeluarkan sekian, dan sistem itu membantu. Iya, betul. Anda akan mendapatkan sekian karena Anda diputar berapa kali nih. Iya.
Nah, tapi kalau audit yang sekarang yang dijalankan tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sini, karena betul. kan hanya tadi bahwa bener nih, lo ngutip sekian, sesuai undang-undang lo potong 20%, terus lo bagiin. Nah, detail kecil-kecilnya nggak tadi kelihatan. kan yang tadi dibagi ya udahlah, dia ini yang populer, kasih aja gede, gitu loh. Jadi pakai pertimbangan-pertimbangan yang tadi popularity apa, bukan dari actual. Memang kafe-kafe itu muter. Nah itu makanya mungkin regulasinya udah ada, bagaimana sistem dan pelaksanaannya ini yang harus dilihat, termasuk tadi ya, supaya bisa terekam secara digital tadi. Iya, betul. Sehingga artis dapat 40 juta, oh clear nih, gue dari sini. Apa ya, Ari Lasso kan juga punya IO kan, dia rajin Kilau tuh rajin bayar royalti gitu loh. Itu sih. Nah, mungkin sedikit ya, tadi kan kita sempat singgung ya beberapa negara, contoh baik lah Eropa, Amerika, Australia gitu. Nah, bisa Anda coba ceritakan sedikit nggak bagaimana perbandingan regulasi-regulasi di negara-negara itu dan platform yang mereka pakai dengan Indonesia? Regulasinya dulu deh. Bagaimana mereka regulasi soal royalti ini? Kalau regulasi sih semuanya hampir sama gitu. Tapi apalagi kalau di negara-negara itu ya, negara-negara itu mereka menganggap bahwa urusan ini adalah urusan privat sebenarnya. Jadi pemerintah justru campur tangannya sangat minim. Apalagi ini kan pemerintah nggak dapat duit sebenarnya. Betul, iya. Nggak ada urusan pemerintah. Gitu. Jadi kalau kita bicara Eropa, Amerika, itu privat. Benar-benar industrinya yang mengatur sendiri semuanya. Dan kesadaran, itu paling penting. Industrinya sudah sadar bahwa harus saling menghidupi, saling bekerja sama, dan lain-lain tersebut. Gitu. Dan terjangkau tadi kan. Kalau benar ya, Mas Taratama kan tinggal di sana. Betul. Kan. Maksudnya, nih kayak kafe yang kecil nih. Per bulan selling price 3 cangkir kopi kan terjangkau. Ya kan sebenarnya makanya balik lagi seterjangkau kita Spotify premium. Yes. Tapi ini mungkin mahalin dikit karena ini Spotify bisnis. Ada menarik tadi disampaikan Mas Ari ya, bahwa di negara lain ya, bahwa ini aturan ini adalah diatur oleh industrinya karena ini bukan urusan pemerintah sebenarnya, urusan industri ya. Yes. Nah, peran pemerintahnya di mana kalau di negara-negara itu? Kalau pemerintah kan hanya di masalah sengketa biasanya. Begitu ada sengketa masuk pengadilan, nah disitulah kemudian baru terjadilah putusan-putusan pengadilan yang kemudian menjadi rule of law gitu kan, menjadi aturan pada akhirnya gitu. Umumnya seperti itu. Kalau di Amerika udah pasti mereka mendasarkan semuanya pada putusan pengadilan. Jadi kalau ada apa-apa ya silahkan aja gugat gitu misalnya gitu ya. Kalau di Eropa mungkin memang karena civil law gitu, jadi mereka masih ada aturan-aturan, tapi sangat minim. Aturan itu, regulasi itu sangat minim dan sangat umum gitu. Tidak semejelimet aturan yang ada di Indonesia tentang LMK tersebut gitu, tentang royalti tersebut gitu. Jadi memang kayak gitu karena memang urusan industri. Nah ini kan kalau di Indonesia kayaknya industrinya belum bisa bersepakat nih, berantem gitu ya. Betul. Nah, pemerintah ada DPR, parlemen kemudian mengambil peran nih. Supaya tidak ricuh. Supaya nggak ricuh, kita bereskan gitu. Nah, itu langkah yang cukup benar menurut Anda? Atau harusnya biarkan aja industri selesaikan lewat pengadilan, kayak lewat apa gitu? Iya. Saya sebenarnya, maksudnya saya tidak pernah menolak adanya intervensi pemerintah atau siapapun ya. Dalam hal ini, intervensi dari otoritas ya, untuk membantu menyelesaikan. Cuman dia harus paham ini masalahnya gitu. Harus paham masalahnya di mana. Dan benar-benar dulu sih sebenarnya di Badan Ekonomi Kreatif kan, walaupun pemerintah nggak dapat uang, tapi Badan Ekonomi Kreatif bertujuan supaya industri kreatif ini maju. Makanya membantu sehingga tuh kalau dia maju kan tadi pengarang lagu. Saya ingat banget Anggun tuh bilang belum yang mendunia, belum tur ke Amerika aja tuh dia hidup dari lagu-lagunya dia yang kebetulan cocok gitu ya untuk background cafe, musik, library itu pendapatan dari royalti dari istilahnya bukan dari manggung ya. Itu udah lumayan banget karena tadi di Uni Eropa sistem udah berjalan. Nah, kalau itu terjadi di Indonesia kan dampak ekonomi kreatifnya kan untuk para industri bagus dan akhirnya mungkin ujung-ujungnya ke bayar pajaknya lebih baik gitu. Tapi memang harus ngerti sih ya. Iya. Harus paham masalahnya. Intervensi otoritas dalam hal ini harus paham masalahnya. Saya khawatir kalau pendekatannya selalu regulasi. Saya khawatir sekali karena regulasi kita kalau menurut saya udah cukup lengkap. Yang jadi masalah sistemnya tadi yang kita bicarakan panjang lebar tadi. Jangan sampai nanti dibikin regulasi terus jadi over-regulated ya. Ini aja sekarang udah
kebanyakan potongan. Iya. Makanya saya udah mungkin dapatnya nggak terlalu banyak. Mungkin kayak di Amerika kan dapatnya gede banget, terus cuma dipotong 20%, everybody happy kan. Tapi kalau ini udah potongannya banyak, diambilnya dari yang berhasil dikutip memang masih belum terlalu besar ya kan. Iya. Tapi mungkin coba, ini bagi awam ya, Mas Arya. Mungkin Mas Yoris juga bisa bantu jawab nih. Ini kan kalau di negara lain tuh royalti itu memang jadi pemasukan yang lumayan besar buat artis ya. Nah, di Indonesia kan sebenarnya apa sih dapat royalti cuma segini doang gitu? Karena kan ya, tadi tidak transparan dan segala macam ya. Apakah kalau itu kemudian dibuat sistemnya yang rapi, tadi Mas Yoris sudah sempat singgung, itu bisa jadi ekonomi kreatifnya itu tumbuh pesat karena artisnya kemudian sejahtera dari royalti. Orang kemudian menciptakan musik dan lain-lain jadi lebih bersemangat karena mereka tahu ketika kalau orang dengerin banyak, saya bisa dapat sesuatu yang lebih besar gitu. Itu akan terjadi nggak dengan sendiri jadi industri ini? Iya. Kalau saya melihat dari dulu saya nih kalau ngomong royalti ini banyak pihak banget yang harus terlibat ya untuk bisa memastikan bahwa royalti ini bisa akhirnya sampai dan dirasakan oleh musisi gitu ya. Contoh waktu saya membantu LMKN ini untuk sosialisasi gitu ya. Ternyata di berbagai daerah ini masih banyak yang nggak ngerti gitu. Kenapa saya harus bayar royalti gitu, macam. Nah, hal seperti ini kan harusnya dijelaskan atau disosialisasikan gitu. Bukan hanya oleh pemerintah daerah karena kita juga nggak mampu menjangkau seluruh. Tapi pemerintah daerah juga harus turun tangan gitu. Contohnya tadi, masalah perizinan tadi. Kalau masalah konser akhirnya dilekatkan dengan izin keramaian, kan bagus gitu. Artinya, oh ya kalau belum bayar royalti, nggak boleh konser. Kalau di daerah itu kan sebenarnya bisa dilekatkan dengan izin usahanya dia. Kalau Anda misalnya tidak bayar royalti, nanti izin usaha nggak keluar ya, atau kita nggak boleh perpanjang ya segala macam. Dan itu dicek ya, Anda udah bayar royalti belum, gitu ya. Sistemnya jalan nggak, dipakai nggak. Benar. Gitu. Nah, inilah yang kemudian jadi masalah di kita yang memang negara kita kepulauan dan sangat besar gitu ya. Sehingga sosialisasi dan kesadaran teman-teman para pelaku usaha untuk bayar mungkin memang masih minim. Itu diakui oleh teman-teman di LMKN. Karena kalau semuanya bisa sadar dan ini, itu nilai T itu bukan mustahil. Iya. Nilai triliun itu bukan mustahil. Itu sangat kecil, 77 miliar itu sangat kecil gitu. Nah, jadi memang ketika sistemnya sudah dibangun gitu ya, betul itu akan meningkatkan transparansi gitu ya. Itu satu. Tapi apakah nantinya yang masuk ke si musisi ini akan lebih besar? Nah, ini jadi pertanyaan di inputnya gitu kan berarti. Inputnya bagaimana nih? Sudah kita edukasi belum inputnya gitu maksudnya? Jadi PR-nya masih cukup panjang sebenarnya ya. Mempersiapkan sistem, terus kemudian sosialisasi kepada publiknya agar mereka ada kesadaran untuk terlibat gitu ya. Itu PR-nya masih panjang. Tapi sebenarnya kalau saya ngelihat apa yang terjadi sekarang nih Mas Yoris ya, ini kan kayak blessing in disguise aja ya. Jadi ini tiba-tiba muncul mega cuan segala macam, orang jadi teringat tuh. Oh ternyata ini ada royalti yang cukup penting dan orang harus mulai aware tentang itu ya. Oke, mana Dennis? Closing. Iya. Oke, jadi kalau kali ini pertama kalinya ya kita membahas sebuah masalah yang masalahnya banyak banget dan solusinya nih kita baru ngobrol ya sebenarnya. Jadi kalau saya lihat sih tadi bagi 3 ya. Jangan, kita menyumbang solusi nih. Ini bukan kita menyumbang solusi nih. Membicarakan solusi. Sedang dipersiapkan gitu kan. Yang pertama tadi masalah LMKN dan transparansi, sebenarnya solusinya itu sesuatu yang digital. Kalau kita mau punya sendiri sebenarnya bisa dibuka lagi tuh filenya Portamento ya. Atau kalau kita mau jalan cepat sebenarnya bisa duduk sama platform yang sudah sebenarnya sadar nggak sadar ini udah dipakai oleh banyak kafe dan salon. Betul. Tapi again bagaimana transparansinya juga sama nih, harus di make sure dari awal. Harganya bagaimana, yang kafe-kafe itu jadi, yang saya senang kalau di Amerika itu kan tadi kita bahas bahwa yang mau gratis pun bisa pakai Creative Commons. Tapi buktinya rata-rata sih nggak pakai yang gratis ya. Karena ya harga yang dibayarkan pun terjangkau dan cara bayarnya gampang dan mungkin cukup transparan gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, soal kemauan kafe dan pelaku usaha atau IO bayar ya menurut saya harus dijelasin. Ya kayak tadi ya, bahwa dengan harga segini kafenya jadi lebih rame. Gitu. Karena kalau sekarang kan kayaknya drastis aja ya, udah
kicauan burung aja deh. Kalau perlu saya rekam sendiri gitu kan. Kalau ambil kicauan burung yang ada dari CD ya itu memang itu masih harus bayar. Tapi kalau yang dia ngerekam burungnya dia sendiri itu kan sebenarnya nggak bayar. Tapi kan sebenarnya mainnya harusnya nggak ke sana. Bagaimana edukasi bahwa boleh pakai Creative Commons, tapi kalau mau ini. Terus tadi untuk yang I.O. saya senang sebenarnya hanya mungkin harus diperjelas sistemnya ya, bahwa 2% dari produksi musiknya, bukan catering apa segala macam, orang bingung, atau 2% dari tiket, dan itu harus, kan sama kayak kita bikin pertunjukan itu sebenarnya PHI, Pajak Hiburan Indonesia itu bahkan bayar in advance. Dari harga tiket, nanti kalau ternyata nggak laku sold out, itu PHI-nya kita balikin. Kita bisa dapat rebate gitu ya. Jadi sebenarnya kalau itu bisa dimasukkan ke dalam peraturan itu akan baik sekali. Dan yang ketiga soal undang-undang hak cipta yang akan direvisi dalam 2 bulan, sebenarnya usulan dari conversation hari ini adalah solusinya sebenarnya bukan di regulasinya, tapi sistem dari regulasi yang ada itu yang mungkin dalam 2 bulan dilihat lagi secara seksama, tidak necessary harus diubah regulasinya. Dan sistemnya tadi menurut Mas Ari sudah ada sebenarnya kan, sudah ada dan ini mungkin bisa diciptakan. Cuman kita perdalam sistemnya aja bagaimana diterapkan ya. Detail-detailnya tadi kan sebenarnya dari regulasi yang udah ada. Bukan heavy dibuat regulasi baru ya. Atau tadi tuh LMKN, terus ada LMK atau LMK aja ya. Nah itu kan bisa mencari dari turunan dari undang-undang yang sudah ada tanpa harus diubah. Oke. Terima kasih Mas Yoris, terima kasih Mas Ari atas bagi-bagi wawasannya, penjelasannya tentang masalah royalti ini. Dari obrolan kita ini terlihat jelas bahwa soal royalti ini bukan sekedar aturan di atas kertas, tapi juga soal trust, transparansi, dan keberanian untuk berbenah, menyiapkan sistem, tidak hanya fokus untuk membuat regulasi saja. Untuk sahabat Kata Data, semoga diskusi ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua, musisi, pelaku industri, maupun pembuat kebijakan. Saya Ade Wahyudi dan Yoris Sebastian. Sampai jumpa di Gen S episode berikutnya. Ingat, setiap ada masalah, pasti ada solusi.